Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu guru hebat melalui channel YouTube kami Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, sebelum kami melanjutkan video kali ini, silakan bisa dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk di video kali ini ya, kita masih membahas terkait pembahasan soal UKP PPG ya. Dan di video kali ini kita fokus pada soal PCK umum atau Pedagogical Content Knowledge. Nah, untuk soal PCK ini kita sudah masuk di paket yang B untuk nomor soal 1 hingga 8. Baik, langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalam pembahasan soal-soal PCK untuk paket B nomor soal 1 hingga 8. Baik Bapak Ibu, inilah nomor soal PCK ya untuk paket B nomor 1. Kita mulai. Dalam suatu kelas bahasa Indonesia, Pak Adi mendapati bahwa peserta didiknya memiliki beragam gaya belajar. Beberapa siswa cenderung belajar lebih efektif dengan mendengarkan, sementara yang lebih Beberapa siswa cenderung belajar lebih efektif dengan mendengarkan, sementara yang lain lebih suka dengan visual atau praktek langsung. Pak Adi sedang merancang modul ajar yang berdiferensiasi agar bisa memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Ia memutuskan untuk menyusun modul yang terdiri dari video, teks, dan kegiatan praktik. Namun, Pak Adi ragu bagaimana mengintegrasikan ketiga komponen tersebut agar bisa digunakan secara efektif oleh seluruh siswa. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya Pak Adi menyusun urutan kegiatan dalam modul ajarnya agar sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi? A. Menyediakan teks terlebih dahulu, kemudian video, dan diakhiri dengan kegiatan praktik. B. Menyediakan video terlebih dahulu untuk semua siswa, kemudian memberikan teks bagi yang memerlukan dan diakhiri dengan kegiatan praktik. C. Membiarkan siswa memilih sendiri dari mana mereka ingin memulai, yaitu video, teks, atau praktik. Atau D. Menyediakan kegiatan praktik terlebih dahulu, kemudian teks, dan diakhiri dengan video. Baik, kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk jawaban soal nomor 1? Baik, jawabannya adalah yang C Bapak Ibu ya. Membiarkan siswa memilih sendiri dari mana mereka ingin memulai, baik video, teks, atau praktik. Nah Bapak Ibu, pilihan C ini adalah pilihan yang paling tepat karena sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini siswa diberi kebebasan untuk memilih metode yang paling efektif bagi mereka, sehingga mereka dapat belajar dengan cara yang paling sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Nah, untuk pilihan yang A ya, menyediakan teks terlebih dahulu, kemudian video, lalu praktik, atau yang B ya, menyediakan video dahulu, kemudian teks, atau selanjutnya diakhiri dengan praktik. Ini adalah pilihan yang terlalu kaku Bapak Ibu dan tidak mempertimbangkan kebutuhan individual siswa yang memiliki gaya belajar berbeda. Urutan yang ditentukan oleh guru mungkin itu tidak sesuai untuk semua siswa begitu. Kemudian pilihan yang D Bapak Ibu ya, menyediakan kegiatan praktek dulu, lalu teks, diakhiri dengan video. Ini juga kurang tepat Bapak Ibu karena memulai dengan kegiatan praktek mungkin tidak ideal bagi semua siswa ya, terutama mereka yang membutuhkan pemahaman awal melalui teks atau video.
Jadi, yang paling tepat adalah yang C ya Bapak Ibu ya. Membiarkan siswa itu memilih sendiri dari mana mereka ingin memulai pembelajaran begitu. Mau video dulu atau teks dulu atau praktek dulu itu biarkan siswa yang memilih sendiri. Baik, lanjut kita ke soal nomor 2 Bapak Ibu ya. Baik. Ibu Sari sedang mempersiapkan materi untuk mengajar bahasa Indonesia di kelas 9 SMP dengan fokus pada kemampuan menulis cerpen. Dalam prosesnya, Ibu Sari berencana menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis digital untuk memperkuat pemahaman siswa tentang struktur dan unsur-unsur cerpen. Ia telah mengidentifikasi bahwa beberapa siswa lebih antusias belajar menggunakan perangkat digital, sementara yang lain lebih suka metode tradisional seperti menulis tangan. Nah, pertanyaannya adalah media digital seperti apa yang sebaiknya Ibu Sari gunakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh murid? A. E-book interaktif yang hanya menampilkan teks cerpen dengan ilustrasi. B. Video tutorial yang menjelaskan cara menulis cerpen langkah demi langkah. C. Aplikasi menulis digital yang memungkinkan siswa menulis, menyusun, dan mengedit cerpen secara interaktif. D. Modul cetak yang di-scan dan diunggah ke platform online. Yang mana kira-kira Bapak Ibu untuk jawaban nomor 2? Baik, jawabannya adalah yang C Bapak Ibu ya. Aplikasi menulis digital yang memungkinkan siswa itu bisa menulis, menyusun, dan mengedit cerpen secara interaktif. Nah, pilihan yang C ini adalah yang paling tepat Bapak Ibu, karena aplikasi digital yang interaktif itu dapat memenuhi kebutuhan siswa yang suka belajar dengan perangkat digital, sekaligus dapat memberikan bisa memberikan pengalaman menulis yang mendekati metode tradisional bagi siswa yang lebih suka menulis tangan, seperti itu. Jadi pilihan yang paling tepat adalah yang C ya. Nah, mengapa tidak yang A Bapak Ibu, e-book interaktif yang hanya menampilkan teks cerpen dengan ilustrasi begitu? Atau tidak B dengan video tutorial cara menulis cerpen langkah demi langkah begitu ya. Nah, kalau yang A dan B itu Bapak Ibu tidak menawarkan interaksi begitu yang cukup bagi siswa yang lebih suka menggunakan perangkat digital. Jadi ini tidak interaktif begitu dan belajar dengan cara yang lebih praktis. Nah, ini kurang interaktif ya, seperti itu. Jadi ini untuk poin A dan poin B ini kurang tepat. Nah, poin C dengan modul cetak yang di-scan dan diunggah ke platform online begitu Bapak Ibu. Nah, kalau yang D Bapak Ibu ini tidak cukup interaktif dan kurang sesuai untuk siswa yang antusias belajar dengan teknologi, karena ini hanya modul cetak yang di-scan lalu diunggah begitu, sangat biasa sekali ya, kurang interaktif begitu. Jadi ini juga tidak tepat. Jadi yang paling tepat adalah yang C Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut untuk nomor soal yang ketiga. Ya, bersama Pak Joko ya. Pak Joko merasa perlu untuk menerapkan pendekatan TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge dalam mengajar puisi di kelas 10 SMA. Dia menyadari bahwa teknologi dapat membantu siswa memahami makna puisi dengan lebih baik. Namun, sebagian besar siswanya tampak tidak antusias dengan penggunaan teknologi dan lebih suka metode diskusi kelompok tradisional. Pertanyaannya,
Bagaimana cara terbaik Pak Joko mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran puisi tanpa mengesampingkan preferensi siswa? A. Menggunakan aplikasi analisis puisi dan memaksa semua siswa untuk menggunakannya. Wow, Pak Joko ini memaksa ya. B. Menggabungkan teknologi sebagai alat bantu tambahan bagi siswa yang tertarik sambil tetap mempertahankan metode diskusi kelompok. Atau C. Hanya menggunakan teknologi dalam sesi evaluasi puisi. Ataukah D. Menghindari penggunaan teknologi dan fokus pada metode tradisional sepenuhnya. Jadi kira-kira yang mana Bapak Ibu ya untuk cara terbaik Pak Joko mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran puisi ya, tanpa mengesampingkan preferensi siswa. Baik Bapak Ibu, untuk pilihan yang tepat adalah yang B Bapak Ibu ya. Dengan menggabungkan teknologi sebagai alat bantu tambahan bagi siswa yang tertarik sambil tetap mempertahankan metode diskusi kelompok. Nah Bapak Ibu, untuk pilihan yang B ini adalah yang paling tepat karena Pak Joko dapat menggunakan teknologi sebagai alat bantu opsional bagi siswa yang tertarik sambil tetap dapat mempertahankan metode tradisional bagi siswa yang lebih suka diskusi kelompok. Nah, ini menghargai preferensi siswa dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih inklusif. Nah, mengapa tidak memilih yang A Bapak Ibu ya, menggunakan aplikasi analisis puisi dan memaksa semua siswa untuk menggunakannya begitu. Nah, ini tuh pilihan yang A terlalu memaksa Bapak Ibu dan mengabaikan preferensi siswa yang tidak tertarik dengan teknologi. Kemudian pilihan yang C hanya menggunakan teknologi dalam sesi evaluasi puisi, atau yang D menghindari penggunaan teknologi dan fokus pada metode tradisional sepenuhnya. Ini juga tidak cukup seimbang Bapak Ibu ya dalam penggunaan teknologi begitu. Nah, ini keduanya baik yang C maupun yang D ini tidak seimbang antara penggunaan teknologi dan juga metode tradisional, sehingga bisa mengabaikan salah satu preferensi siswa. Jadi ini juga tidak tepat ya Bapak Ibu ya, sehingga yang paling tepat untuk mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran puisi tanpa mengesampingkan preferensi siswa adalah yang B begitu. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 4 bersama Ibu Nia Bapak Ibu ya. Ibu Nia mengamati bahwa beberapa siswa di kelasnya tidak mampu mencapai target pembelajaran bahasa Indonesia meskipun sudah menggunakan modul ajar berdiferensiasi. Sebagai upaya perbaikan, Ibu Nia berencana untuk memetakan gaya belajar siswa lebih lanjut dan menyesuaikan pendekatan pengajarannya. Pertanyaannya, langkah apa yang sebaiknya dilakukan Ibu Nia untuk memetakan gaya belajar siswa dengan tepat? A. Memberikan kuis gaya belajar kepada siswa di akhir semester. B. Mengobservasi perilaku belajar siswa dalam beberapa minggu dan mencatat kecenderungan mereka. C. Melakukan wawancara dengan siswa mengenai preferensi belajar mereka. Ataukah D. Menggunakan hasil ulangan harian untuk menentukan gaya belajar siswa. Jadi kira-kira yang mana Bapak Ibu ya untuk jawaban nomor 4? Ya, jawabannya adalah yang B Bapak Ibu ya. Mengobservasi perilaku belajar siswa dalam beberapa minggu dan mencatat kecenderungan mereka.
Nah, Bapak Ibu, untuk pilihan yang B mengapa yang paling tepat? Karena observasi langsung terhadap perilaku belajar siswa dalam jangka waktu yang lama memberikan informasi yang lebih akurat tentang gaya belajar mereka ya. Nah, ini adalah yang paling tepat. Mengapa tidak yang A, Bapak Ibu? Memberikan kuis gaya belajar kepada siswa di akhir semester begitu. Nah, ini pilihan yang A tidak sepenuhnya akurat ya, karena kuis gaya belajar mungkin tidak merefleksikan cara belajar siswa secara nyata dalam situasi kelas sehari-hari. Jadi ini kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang C, melakukan wawancara dengan siswa mengenai preferensi belajar mereka. Nah, yang C ini mungkin bisa membantu Bapak Ibu, tetapi tidak memberikan gambaran yang lengkap. Karena wawancara itu hanya didasarkan pada persepsi siswa tentang diri mereka sendiri. Jadi ini juga tidak tepat. Kemudian yang D, menggunakan hasil ulangan ya untuk menentukan gaya belajar begitu. Nah, ini tidak relevan Bapak Ibu, karena hasil ulangan harian itu tidak secara langsung mencerminkan gaya belajar siswa. Jadi pilihan yang tepat adalah yang B ya, mengobservasi perilaku belajar siswa dalam beberapa minggu dan mencatat kecenderungan dari masing-masing siswa begitu. Baik, langsung kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam pembelajaran bahasa, Pak Yudi menggunakan pendekatan berbasis proyek untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. Ia meminta siswa untuk membuat blog pribadi di mana mereka dapat menulis esai dan artikel pendek. Namun, setelah beberapa minggu, ia mendapati bahwa banyak siswa yang hanya menyalin teks dari internet tanpa memahami isinya. Pertanyaannya, apa yang seharusnya Pak Yudi lakukan untuk mengatasi masalah ini? A. Memberikan sanksi bagi siswa yang ketahuan menyalin teks dari internet. B. Menyediakan template untuk setiap esai yang harus diisi oleh siswa. C. Mendorong siswa untuk melakukan refleksi diri dan menulis artikel dengan sudut pandang pribadi. Ataukah D. Mengurangi penggunaan proyek berbasis teknologi dan kembali ke metode penulisan tradisional. Jadi kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk jawaban nomor 5? Baik Bapak Ibu, untuk jawaban nomor 5 adalah yang C ya, mendorong siswa untuk melakukan refleksi diri dan menulis artikel dengan sudut pandang pribadi. Nah, pilihan yang C ini adalah yang paling tepat Bapak Ibu ya, karena dengan mendorong refleksi diri dan menulis dari sudut pandang pribadi, siswa akan lebih terlibat secara emosional dan kognitif dalam proyek mereka. Ini juga dapat mengurangi kecenderungan untuk menyalin teks dari internet. Nah, mengapa tidak memilih yang A ya, memberikan sanksi kepada siswa yang ketahuan hanya menyontek dari internet begitu. Nah, pilihan yang A ini akan membuat suasana menjadi lebih represif Bapak Ibu dan tidak mendorong kreativitas atau pemahaman yang lebih mendalam dari siswa. Kemudian pilihan yang B, menyediakan template untuk setiap esai ya yang harus diisi oleh siswa. Nah, pilihan yang B ini ya memberikan terlalu banyak struktur ya yang dapat membatasi kreativitas siswa dan tentunya tidak memotivasi mereka untuk benar-benar memahami materi. Kemudian yang D, mengurangi penggunaan proyek berbasis teknologi dan kembali ke penulisan tradisional. Nah, ini tidak tepat Bapak Ibu karena kembali ke metode tradisional tanpa menggunakan teknologi sama sekali itu akan membatasi potensi pembelajaran siswa di era digital saat ini.
Jadi yang pilihan yang paling tepat adalah yang C ya, dengan mendorong untuk melakukan refleksi diri, menulis artikel dengan sudut pandang mereka sendiri. Begitu. Jadi pilihan yang tepat adalah yang C tadi Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan untuk nomor soal yang keenam. Ya, bersama Ibu Ratna ya. Ibu Ratna ingin meningkatkan partisipasi siswa dalam diskusi kelas saat membahas novel di kelas 12 SMA. Dia mempertimbangkan untuk menggunakan forum diskusi online sebagai media tambahan. Namun, beberapa siswa merasa tidak nyaman berbicara di depan umum dan lebih memilih untuk berkontribusi secara tertulis. Pertanyaannya adalah, apa yang sebaiknya Ibu Ratna lakukan untuk meningkatkan partisipasi siswa? A. Menggunakan forum diskusi online sebagai platform utama dan mengabaikan diskusi kelas tradisional. B. Mengkombinasikan forum online dengan diskusi kelas, memberi siswa pilihan untuk berpartisipasi sesuai kenyamanan mereka. C. Menghapus diskusi kelas dan hanya fokus pada penugasan tertulis. Atau D. Memaksa semua siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas tanpa pilihan lain. Kira-kira yang mana Bapak Ibu ya yang harus dilakukan Ibu Ratna untuk meningkatkan partisipasi siswa? Begitu. Baik, pilihan yang tepat adalah yang B Bapak Ibu ya. Mengkombinasikan forum online dengan diskusi kelas, memberi siswa pilihan untuk berpartisipasi sesuai kenyamanan mereka. Nah, pilihan yang B adalah yang paling tepat karena mengakomodasi preferensi yang berbeda begitu. Siswa yang nyaman berbicara secara langsung dalam berpartisipasi di kelas. Sementara siswa yang lebih nyaman dengan kontribusi tertulis dapat menggunakan forum online. Jadi ini dengan kombinasi forum online dan diskusi kelas ini bisa menyediakan gaya belajar anak-anak begitu ya, sesuai dengan keinginan mereka sendiri dan kenyamanan mereka. Kenapa tidak memilih yang A ya, menggunakan forum diskusi online sebagai platform utama dan mengabaikan diskusi kelas tradisional? Nah, pilihan yang A ini mengabaikan diskusi kelas tradisional ini dapat merugikan siswa yang lebih suka berinteraksi langsung Bapak Ibu. Jadi ini kurang tepat begitu. Kemudian yang C dan yang D ya, baik menghapus diskusi kelas dan hanya fokus pada penugasan tertulis maupun memaksa siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas tanpa pilihan lain. Ini terlalu ekstrim Bapak Ibu ya, karena menghilangkan salah satu metode partisipasi atau memaksa siswa untuk berpartisipasi dengan cara yang tidak nyaman bagi mereka. Jadi nanti hasilnya juga tidak akan baik begitu. Jadi pilihan yang paling tepat di antara A, B, C, D ini adalah yang B ya, dengan mengkombinasikan forum online dengan diskusi kelas tradisional. Begitu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu untuk nomor soal yang ke-7 bersama Bapak Budi. Baik, Pak Budi sedang mengajarkan materi tentang debat dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk mempersiapkan siswa dalam debat, dia menggunakan media video untuk menunjukkan contoh debat yang baik. Namun, siswa kesulitan memahami strategi yang digunakan oleh pembicara dalam video tersebut. Pertanyaannya, langkah apa yang sebaiknya diambil Pak Budi untuk meningkatkan pemahaman siswa? A. Menyediakan naskah debat yang digunakan dalam video untuk dipelajari siswa. B. Menonton video secara berulang-ulang hingga siswa mengerti.
C. Membagi video ke dalam segmen-segmen kecil dan mendiskusikan setiap segmen secara detail. Atau D. Mengganti video dengan teks tertulis tentang strategi debat. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Baik, pilihan jawabannya adalah yang C Bapak Ibu ya. Membagi video ke dalam segmen-segmen kecil dan mendiskusikan setiap segmen secara detail. Nah, pilihan C adalah yang paling tepat karena dengan membagi video ke dalam bagian-bagian kecil dan mendiskusikannya satu persatu di setiap segmennya, ini memungkinkan siswa untuk lebih memahami strategi debat dengan lebih mendalam lagi. Karena dalam kegiatan tersebut bisa membedah satu persatu segmen atau langkah-langkah atau strategi dalam debat begitu. Nah, untuk pilihan yang A Bapak Ibu menyediakan naskah debat yang menggunakan menyediakan naskah debat yang digunakan dalam video untuk dipelajari siswa begitu ya, disediakan naskahnya yang digunakan dalam video. Nah, ini mungkin membantu Bapak Ibu, tetapi hanya menyediakan naskah itu tidak cukup untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang strategi debat. Jadi ini tidak tepat Bapak Ibu ya. Kemudian pilihan yang B ya, menonton video secara berulang hingga siswa itu mengerti. Jadi siswa diminta untuk menonton video secara berulang-ulang terus sampai mereka itu paham begitu. Jika belum paham, tonton terus, belum paham, tonton terus begitu. Aduh, bosan Bapak Ibu ya. Kalau kita guru-guru nonton Korea drama gimana Bapak Ibu? Baik, ini juga tidak efektif Bapak Ibu ya, tidak tepat ya, karena menonton video berulang kali Bapak Ibu untuk siswa ya, tanpa pemahaman, ini tidak akan memberikan manfaat yang lebih baik begitu. Jadi ini juga tidak tepat ya. Kemudian yang D, mengganti video dengan teks tertulis tentang strategi debat. Nah, mengganti video dengan teks tertulis ini bisa mengurangi nilai dari visualisasi strategi debat yang ditampilkan dalam video. Jadi ini juga tidak tepat ya, karena tadi kan Pak Budi menggunakan video ya untuk contoh debat begitu. Jadi ini juga tidak tepat Bapak Ibu, sehingga yang paling tepat adalah yang C ya. Ini lebih detail lagi kalau mau memahami strategi dalam debat begitu, dengan membagi video ke dalam segmen-segmen kecil, kemudian didiskusikan, dibedah satu persatu setiap segmennya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 8 ya. Terakhir di paket B untuk part 1 ya. Ya, dengan Ibu Lina. Ibu Lina mengajar kelas 7 SMP dan menemukan bahwa siswanya mengalami kesulitan dalam menulis paragraf deskriptif. Mereka cenderung membuat kalimat yang terputus-putus dan tidak saling berkaitan. Ibu Lina ingin memperbaiki kemampuan mereka dengan menggunakan teknik pembelajaran kolaboratif. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya Ibu Lina menggunakan teknik ini untuk mengajarkan paragraf deskriptif? A. Membiarkan siswa menulis paragraf deskriptif secara individu dan kemudian saling mengoreksi hasil tulisan. B. Mengajak siswa bekerja berpasangan untuk menulis paragraf bersama-sama, kemudian membandingkan hasilnya dengan kelompok lain. C. Memberikan contoh paragraf deskriptif yang baik dan meminta siswa meniru strukturnya.
Atau D. Membagi siswa ke dalam kelompok besar untuk menyusun sebuah paragraf deskriptif secara kolaboratif. Kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk jawaban soal nomor 8? Baik, jawabannya adalah yang B Bapak Ibu ya. Mengajak siswa bekerja berpasangan untuk menulis paragraf bersama-sama, kemudian membandingkan hasilnya dengan kelompok lain. Nah, pilihan yang B ini adalah yang paling tepat Bapak Ibu, karena siswa akan bekerja sama secara kolaboratif untuk menulis paragraf yang memungkinkan mereka itu belajar dari satu sama lain dan dapat meningkatkan kemampuan deskriptif secara bersama-sama, seperti itu. Nah, kenapa pilihan yang A ini tidak tepat Bapak Ibu ya, membiarkan siswa itu menulis paragraf deskriptif secara individu, kemudian saling mengoreksi hasil tulisannya begitu. Pilihan yang A ini tidak sepenuhnya kolaboratif Bapak Ibu, karena siswa bekerja sendiri ya, dan hanya mengoreksi setelah selesai. Karena tadi kan Ibu Lina menggunakan teknik pembelajaran kolaboratif, jadi harus ada sejenis kolaborasinya seperti itu. Jadi ini tidak tepat Bapak Ibu ya, yang A. Kemudian yang C, memberi contoh paragraf deskriptif yang baik, kemudian meminta siswa meniru strukturnya. Nah, ini ya, meminta siswa meniru struktur paragraf dapat membantu mereka memahami pola penulisan. Tetapi tidak cukup untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas mereka, begitu. Apalagi di sini tidak ada kolaborasinya, begitu ya. Kemudian yang D, membagi siswa ke dalam kelompok besar untuk menyusun sebuah paragraf deskriptif secara kolaboratif. Nah, kelompok besar ini Bapak Ibu dapat membuat beberapa siswa itu merasa kurang terlibat Bapak Ibu ya, karena biasanya kalau kelompok besar itu ada yang hanya ikut-ikutan saja begitu ya, hanya kurang berpartisipasi begitu. Jadi ini memungkinkan siswa itu kurang terlibat dalam proses diskusi. Nah, selain itu, koordinasi dalam kelompok besar itu juga dapat menjadi lebih sulit, karena menyatukan pikiran banyak orang itu lebih sulit dibandingkan hanya 2 atau 1 orang begitu. Namun karena tadi kolaboratif, berarti kita menggunakan berpasangan. Jadi ini tidak terlalu sulit untuk menyatukan pikiran begitu ya, untuk mengkoordinasi pembuatan paragraf deskriptif tersebut. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, teknik pembelajaran kolaboratif dengan bekerja berpasangan ya adalah pilihan yang paling efektif untuk membantu siswa kelas 7 SMP dalam mengatasi kesulitan dalam menulis paragraf deskriptif. Nah, melalui interaksi dan saling membantu ini, siswa dapat mengembangkan kemampuan menulis mereka secara signifikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya untuk pembahasan soal PCK ya, Pedagogical Content Knowledge untuk paket B nomor soal 1 hingga 8. Nah, untuk di video kali ini mungkin cukup sekian Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan di video berikutnya di part kedua untuk nomor soal 9 hingga 15. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian dari kami. Sebelum kami tutup, Bapak Ibu bisa membantu kami untuk mengapresiasi dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu
Ibu, cukup sekian dari kami ya untuk video kali ini. Kita sambung lagi di video selanjutnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar Bapak Ibu. Semoga lulus, semoga sukses.